Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya di channel Adam Service. Oke, kali ini ada servisan mesin cuci Polytron 2 tabung dengan tipe PWM 7073. Nah, dari yang punya itu katanya ini nyetrum ya, teman-teman, untuk mesin cucinya nyetrum. Nah, di sini coba kita tes ya, untuk dicolokan sudah ada powernya dan mesin cucinya kita colokin. Nah, dari yang punya juga bilang itu airnya nyetrum, bodinya nyetrum, dan juga sampai ada percikan api katanya. Nah, di sini kita coba tes, ternyata benar untuk di test pen menyala ya. Teman-teman lihat nggak? Nah, di sini untuk test pen menyala itu artinya ada arus bocor di mesin cuci ini. Penyebabnya apa kok bisa, padahal kan ini bahan plastik, bahan isolator, tapi kok ada arus bocor. Nah, teman-teman simak terus ya penjelasannya, nanti kita bahas sampai berhasil. Nah, di sini sampai di bagian pengering itu test pennya menyala teman-teman ya, dan di bagian dalam juga yang punya bilang itu airnya nyetrum katanya. Nah, di sini kita coba cek, dan ternyata benar ya, untuk test pen juga masih menyala. Itu artinya ada kebocoran arus. Besar kemungkinan ini ada yang basah atau ada kabel yang terkelupas. Oke teman-teman, simak terus videonya, semoga bermanfaat. Oh iya teman-teman, di sini jangan lupa teman-teman pakai alas kaki ya, atau sejenisnya yang bahan isolator, supaya tidak mengalir langsung ke lantai, untuk kemungkinan ada kabel yang bocor, supaya lebih aman. Oke, di sini kita coba nyalakan untuk mesin cucinya, dan kita coba perhatikan, katanya ada percikan api. Nah, itu teman-teman ya, ternyata benar di bagian timer pencuci ada percikan api, sampai yang punya bilang itu takut, gak berani nyuci katanya. Oke teman-teman, kita bantu sampai berhasil. Lanjut di tahap pertama. Di sini teman-teman buka skrup di bagian kiri dan kanan, di cover bagian atas, di cover timer, dan lanjut teman-teman buka tutup bagian belakang. Nah, di sini supaya bisa kita angkat ya, untuk cover bagian atas itu teman-teman lepas itu jalur pembuangan airnya, dan di bagian rem tabung pengering. Nah, di sini untuk tutupnya sudah saya buka, dan untuk jalur pembuangan air kita buka, supaya cover bagian atas itu yang di bagian timer itu bisa kita angkat ke atas. Nah, di sini teman-teman tinggal angkat sampai ke buka. Nah, seperti itu, gampang ya teman-teman. Nah, di sini untuk kondisinya kita lihat ya, ada lembab ya, sedikit basah di bagian timer. Nah, nanti coba kita cari gara-gara apa mesin cuci ini nyetrum. Oke teman-teman, fokus di bagian timer pencuci. Nah, di sini untuk kondisinya itu sedikit lembab dan ada air sedikit ya, kemungkinan bekas rembesan air yang masuk ke bagian timer. Nah, di sini ada bekas gosong ya, bekas kabel gosong. Nah, di sini nanti coba kita pastikan apakah ada kabel yang terkelupas atau enggak. Intinya untuk langkah pertama teman-teman cari kabel yang indikasi atau yang tandanya terkelupas. Oke, lanjut di sini kita coba buka ya untuk timernya. Di sini kita coba lepas satu persatu supaya lebih gampang kita cek bagian mana kabel yang terkelupasnya. Oke, lanjut untuk timer. Di sini ada beberapa skrup di bracketnya, teman-teman lepas, dan juga di bagian timernya. Tujuannya supaya lebih gampang kita
cari kabel yang terkelupasnya. Nah, jadi jangan anggap sepele ya teman-teman. Untuk arus yang bocor itu bisa bahaya kalau tidak segera diperbaiki. Oke, di sini untuk bracket sudah kita lepas. Lanjut, coba kita lepas di bagian timernya supaya lebih gampang. Nah, di sini untuk timernya kita coba lepas dan kita cari kabel yang terkelupas. Oke, semua skrup sudah kita buka. Lanjut, nanti kita pisah antara timer dan juga bracketnya. Nah, di sini untuk bracketnya sudah saya lepas teman-temannya, dan kondisi timer ini sedikit lembab, ada bercak air. Nah, kita fokus cari titik apinya teman-teman ya. Nah, coba kita nyalakan untuk mesin cucinya dan kita cari dari mana sumber percikan api itu. Oke, di situ teman-teman bisa lihat nggak? Nah, itu ada percikan api. Dan coba kita untuk lebih jelasnya saya ulangi dan coba saya dekatkan kameranya. Nah, dan ini untuk mesin cucinya kita nyalakan dan teman-teman lihat ya untuk titik percikan apinya. Nah, itu dia sumber percikan apinya teman-temannya, sudah ketemu. Ternyata ada kabel yang terkelupas sehingga mengakibatkan percikan api. Oke, untuk mesin cucinya kita cabut colokannya, dan di sini teman-teman lihat ya, di sini ada dua jalur kabel di timer pencucinya itu yang terkelupas. Nah, itu sampai kelihatannya tembaganya. Nah, itu jadi solusinya kita cukup kasih isolasi di jalur kabel yang terkelupas ini, yang terbakar ini teman-teman. Jadi seperti itu solusinya untuk mengatasi mesin cuci yang nyetrum bagian bodi, bagian air, dan juga ada percikan api di bagian timer pencuci. Seperti itu teman-teman. Oke, di sini lanjut aja kita kasih isolasi di jalur kabel yang terkelupas, dan pastikan semua kabel yang kita isolasi itu benar-benar rapat, gak ada yang terkelupas lagi. Oke, untuk jalur kabel yang warna kuning sudah kita isolasi. Lanjut kita kasih isolasi di jalur kabel yang warna abu. Nah, di sini pastikan juga dalam pengisolasian kabel itu benar-benar rapi, benar-benar ngepres teman-teman ya, nggak ada kabel yang terkelupas. Jadi gampang ya teman-teman, cukup modal isolasi, masalah mesin cuci nyetrum normal kembali. Nah, seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Pastikan isolasi itu yang tebal ya, supaya nggak bocor lagi ke depannya. Oke, di sini kita coba, setelah kita isolasi kita coba nyalakan untuk mesin cucinya dan kita lihat apakah ada percikan api atau enggak. Dan alhamdulillah sudah aman ya, sudah aman, nggak ada percikan api lagi. Nah, sebelum kita pasang kembali semua covernya, tidak ada salahnya kita bersihkan bagian-bagian mesin cuci ini dari bercak-bercak air, dari debu, dari tanah, itu yang bikin lembab teman-temannya, supaya lebih awet ke depannya. Nah, di sini teman-teman bebas mau pakai kuas boleh, mau pakai kain juga boleh. Intinya
di bagian atas, di bagian timer ini bersih, nggak ada kelembaban lagi. Seperti itu teman-teman. Oke, kalau sudah semuanya sudah bersih, lanjut kita pasang untuk timernya. Nah, di sini seperti biasa teman-teman posisikan pin timer itu sesuai dengan di selektor timernya, seperti itu teman-teman. Kalau sudah cocok, sudah sesuai, lanjut teman-teman pasang skrup timernya dan juga skrup bracketnya. Nah, seperti itu teman-teman. Lanjut kita coba putar timernya. Nah, kalau sudah normal berarti sudah pas untuk pemasangan timer dan juga selektornya. Nah, setelah itu teman-teman rapikan jalur kabelnya dan usahakan semua jalur kabel itu teman-teman pisah ya, pisah maksudnya ada jarak, jangan sampai ada yang seperti awal tadi kita buka itu ada yang menempel ya untuk kabelnya, supaya lebih awet ke depannya, seperti itu. Dan di sini untuk pairnya teman-teman pasang seperti awal kita bongkar tadi. Mudah-mudahan teman-teman pahamnya sampai di sini untuk menangani kasus seperti ini. Sekiranya teman-teman punya mesin cuci yang seperti ini, bisa simak terus ya videonya. Oke, timer sudah kita pasang, lanjut kita tutup bagian cover untuk timernya. Nah, setelah semua terpasang, lanjut teman-teman pasang kembali skrup untuk cover bagian atas ini supaya nggak kelepas teman-teman. Nah, di sini ada 2 skrup di kiri dan juga di kanan. Oke, jangan lupa untuk jalur pembuangan air, jalur penguras, jalur drain, nah, istilahnya sama aja, dipasang dan teman-teman sekalian tes naik turunnya. Kalau sudah normal baru kita tutup bagian belakangnya, seperti itu. Kadang-kadang saya juga pernah lupa, sudah tutup bagian belakang ternyata nggak bisa buang air, maksudnya nggak bisa dikuras airnya, ternyata belum dipasang di jalur pembuangan airnya. Oke, setelah itu kita coba tes nyalakan mesin cucinya dan kita coba putar apakah masih ada percikan api di bagian timer. Nah, di sini udah kita colokin dan coba kita putar timernya teman-teman. Di sini siapkan juga test pen dan kita coba sentuh di bagian bodi apakah masih ada arus bocor atau enggak. Nah, di sini untuk di test pen alhamdulillah nggak ada yang nyala seperti di awal video tadi. Nah, artinya untuk mesin cuci ini sudah aman teman-teman ya, jadi bisa nyuci lagi. Nah, di setiap sisi, di setiap yang tadi kita cek di awal video sudah aman ya, sudah nggak ada arus bocor lagi dan aman untuk digunakan, alhamdulillah teman-teman. Oke, sekiranya sampai di sini dulu video dari saya teman-teman. Sekiranya bermanfaat, silakan like, comment, share dan subscribe. Sehat, berkah, berlimpah untuk kita semua, amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.